Sebagai istri keempat dari perkawinannya dengan seorang keturunan bangsawan. Hidup sebagai istri dari seorang suami yang terbaring di rumah sakit membuatnya tidak bisa mengelak dari cibiran bahkan gangguan dari para lelaki. Termasuk Tokedin, seorang pedagang barang antik yang tidak hanya berusaha membuat Cukpo Marisa agar menjual satu persatu barang antiknya, tapi juga ingin membeli cintanya. Belum lagi isu penjualan tanah pusaka yang menyeretnya ke dalam konflik anak-anak abu dari istri-istri sebelumnya, di mana kasusnya tidak dapat diungkap karena abu mengalami penyakit kanker lidah. Pementasan teater Nol dengan judul Cukpo Marisa disutradarai oleh Benny Arona. Selamat menyaksikan. Apa kata orang-orang itu nanti kalau
barang antik Cuko. Cuko tidak percaya. Tanya istri saya. Kerugian memang harus dipikul terlebih dahulu untuk memperoleh keuntungan Cuko. Yang barang antik Cuko memang harus dinantikan dengan sabar. Justru aku yang malah dirugikan. Toke rugikan aku dengan Toke berada di terasku. Nama baikku bercacat. Berapa kerugian yang Cuko deritakan?
Mungkin uang itu disimpan di beg. Kamu dapat membongkar isi rumahku ini. Tidak akan kamu temui surat-surat bank di sini. Jangankan surat bank, surat kabar saja. Aku tidak pernah suka. Aku khawatir penyakit yang diderita Abu disebabkan oleh kutukan nenek moyang. Bukan katamu? Iya. Hampir
Ekornya, ekornya. Nama baikku akan cacat. Tidak menerima kamu seperti Toke. Apalagi di rumah yang sedang lengkap ini. Saya memenuhi fungsi-fungsi sebagai fungsi tamu Cipo. Jadi tidak ada hubungannya dengan nama baik Cipo. Rumah itu masih punya pemilik, Toke. Jangan seenaknya Toke berada di sini. Ya, pemilik rumah ini kan Cipo. Toke tahu rumah itu punya pemilik. Seharusnya Toke meminta izin terlebih dahulu. Jangan mentang-mentang aku menyediakan kursi tamu. Toke seenaknya duduk tanpa prosedur. Oh, baiklah. Kalau begitu, izinkanlah saya duduk. Berdiri. Aku tidak pernah mengizinkan Toke. Cipo mengizinkannya. Ekornya, Toke. Ekornya. Nanti akan terjadi yang macam-macam. Macam-macam bagaimana? Berapa kali harus kukatakan, ibuku sedang tidak ada. Suamiku masih berbaring di rumah sakit. Cipo, saya tidak bermaksud bermacam-macam. Tidak percaya? Tanya istri saya. Lalu buat apa Toke di sini? Hanya untuk menghindari panas matahari. Pakai payung. Payung sedang dipakai anak-anak untuk menari dari payung. Toke benar-benar tiada. Tidak punya sopan santun. Keluar sekarang. Cipo, negeri ini punya adat. Harimau dalam berun, kambing juga lah harus Cipo keluarkan. Masa Cipo mau melanggar adat? Nyatakan Cipo emosi. Mau harimau, kambing, atau gajah sekali, itu harus tetap keluar dari rumah. Keluar sekarang. Baiklah, Apa lagi? bolehkah saya pinjam kursi ini untuk duduk di dalam? Apa? Meminjam kursimu? Membawanya keluar? Toke, kalau kursi ini tidak lagi di ruang tamu, ya namanya bukan kursi tamu. Jangan seenaknya Toke mengubah nama barang-barang yang ada di rumahmu ini. Memenuhi fungsi kursi tidak boleh. Mengubah namanya tidak boleh. Apa kursi ini begitu beramat? Dengan Cipo mati-matian mempertahankannya. Iya, karena mahalnya. Oh iya, benar. Pantas enak sekali untuk diduduki. Ya pantas kamu Toke. Di mana-mana, kursi empuk begitu paling enak diduduki. Apalagi saat-saat sekarang ini. Iya, wajar. Wajar Cipo mempertahankannya. Pantas Cipo tidak mau tahu lagi dengan adat atau panggantu. Oh, tapi Cipo, bagaimanapun Cipo mempertahankannya, kursi itu sudah modern. Apa? Oh, model. Apa Toke tahu? Kursi seperti itu sedang tinggi harganya sekarang. Cipo, modern sudah awur dan tidak cocok pula dengan ruangan yang begitu luas. Cukup ya. Aku tidak pernah mengizinkan Toke untuk duduk di kursi. Malu Toke bicara sembarangan. Apa Toke tahu? Banyak orang yang menginginkan kursi seperti itu. Maksud Cipo lari. Iya, karena mahalnya. Yang lari biasanya murah Cipo. Apa? Murah kata Toke. Apa Toke tahu berapa aku membeli kursi seperti itu? Itu tahu nanti. Harganya 3 juta rupiah. 3 juta. Harga kursi 3 juta. Itu harga sebelum penyesuaian.
Nah, juta 250 mau gimana? Naik lagi. 6 juta 200. Naik lagi. 6 juta 750. Naik lagi, Toki. Oh, 7 juta. Toki. Kenaikan harga 250.000 dari harga tawaran itu memperlambat proses jual beli. Terbukti, Toki bukanlah pedagang yang pintar.
Jangan dibilang, ibuku, kompor yang sedang menyala-nyala, didudukinya. Mereka menganggap itulah yang patut dijadikan bukti. Kamu pasti berlebihan. Lebih baik sekarang berhenti saja cepat. Daripada anak-anak kita sakit berikan bukti. Bukti yang ini kita bawa saja. Bukti yang ini? Iya. Sudah dibayangkan? Jangan duduk. Ini undangan apa juga? Cepat kalau saja undang-undang keperluan anak-anak kita akan bukti. Aku akan panggil kerja. Oh, belum. Bukti ini mau dibawa dengan meja? Jangan, nanti harganya akan turun. Anak-anak kita jauh lebih banyak daripada harga bukti ini. Meja, bawa bukti saya. Jangan, bukti ini akan dijual. Meja, bawa bukti saya. Oh, kalau bercanda, akan dijual. Oh, yang ini namanya lebih mewah ya dari istana Wadinangko. Iya, baru lagi, besar dan mewah. Oh, pantas Rashida. Uang takkan tidak pasti dihabiskan aku untuk membangun rumah ini. Iya, Maida. Persoalan ini harus kita selesaikan sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Hari ini juga. Mana istrinya? Takut mendengar kita. Ada waktu bersidang wanita muda. Anda memutuskan berjuang. Apalagi suami itu sudah setuju dengan takdir. Pasti saja. Dia datang sudah. Ayo kita mulai. Jangan sampai ketahuan. Ada tamu rupanya. Kapan kalian datang? Ayo masuk dulu. Ayo, silakan. Silakan masuk. Udah? Silakan duduk. Ya. Kalian mau minum apa? Kopi? Teh? Jus? Kalau begitu air putih saja ya. Tunggu sebentar. Oh iya, kalian sudah menjenguk aku kalian di rumah sakit? Bagaimana kabar kalian sekarang? Aku dengar kalian bersuamikan dengan orang-orang pangkat tinggi. Sudah kaya kalian rupanya ya. Pantas kalian tidak mau menjenguk aku lagi. Kenapa diam saja?
Jadi kalian kesini bukan untuk menyembuh abu kalian yang sedang sakit. Kenapa kalian tega sekali mengadukan istri abu kalian sendiri ke pengadilan? Hei, bukan kau, tapi aku kami. Bagaimana cara menuntut seseorang yang tidak dapat berbicara lagi? Kami punya bukti yang cukup. Mana buktinya? Sebentar ya. Nih, bukti tertulis sebuah pengakuan dari aku kami. Apa? Dia mengaku. Apa yang dia punya? Bahwa uang Purwakai telah diserahkan kepada istrinya. Bukan. Aku tidak serupiah pun uang itu aku terima. Apa? Lalu rumah ini dan putih-putih mewahnya? Ibuku yang telah membelinya. Tidak mungkin. Kalian pasti tidak percaya dengan perkataan. Tapi aku dan ibu telah bekerja keras untuk membangun rumah ini dan memberi semua perabotannya. Jadi kau menyangkal ya? Kau menyangkal bahwa rumah ini diberikan Abu dengan tanda pusaka kaum kami? Lalu menurutmu uang itu ada di sini? Menurut kata sendiri, Coba aku lihat. bukan pesanmu. Aku tidak percaya. Tidak percaya? Ya sudah, kita lihat saja di pengadilan nanti. Hai Muna, ya kamu. Ya. Tunggu. Kalian akan mengadukanku ke pengadilan. Ekornya. Baiklah. Uang itu ada di sini. Tunggulah sebentar. Kena batunya. Iya, betul. Kalau pura-pura benar, ide yang nyata ini pasti tidak adil. Ini semua berkat rencana yang telah aku susun secara mantap. Tapi aku gagal memberikan ide begitu. Hei, Maimunah, idemu itu kan tidak sempurna. Akulah yang memutar otak untuk menyempurnakan rencana ini. Lalu gaya bicara tadi bagaimana? Meyakinkan kau? Tidak. Kalau tidak mengingatkan suatu kelompok saja, pasti rencana kita berantakan. Ideku memang cemerlang. Tidak. Ideku lebih unggul. Aku. Atau aku akan berteriak-teriak dan mengatakan pada semua orang bahwa ini adalah tentang kehebatanku. Tidak ada. Sudah, cepat. Jangan sampai ketahuan. Ini uangnya. Berapa? 20 juta rupiah. Hanya segini. Itu pun sudah aku tambah dengan uangku sendiri. Tidak soal. Yang penting jumlahnya. Langsung dibagikan. Tentu sama Mada. Tentu. Loh, kok cuma 5 juta? Maimunah,
250.000. Dan saya pun setuju mau menjualnya. Jadi, apa yang kau katakan tidak bisa, akan menjadi bisa. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Hanya mengikuti kecenderungan saya sebagai pedagang. Membeli barang yang mungkin dibeli. Dan memungkinkan kau mendapatkan sedikit keuntungan. Kalau aku menjual tempat tidurku dan kursiku itu, Tuki pasti ingin yang lain lagi. Ya, itu kan tergantung peluang yang kau sediakan. Tapi hari ini tidak kok. Kalau kau mau menjual kasur dan kursi ini, itulah bisnis rakyat saya. Terakhir, Iya, kau tidak percaya? Hanya istri saya. baiklah, agar Toki segera angkat kaki dari kamarku ini, maka tempat tidur dan kursiku itu akan berubah. Sebagaimana yang Toki inginkan. Berapa? 5 juta. 5 juta. Tadi Toki bilang 7.250.000. Apa Toki sudah gila? Atau kerasukan nafsu? Nawar-menawar itu kok. Itu saja Bu Emoti. Ini. Nah, cukup kan? Sekarang Toki dapat keluar dari kamarku. Kok. Marilah kita sama-sama menghargai milik orang lain. Kan tempat tidurku sudah menjadi milik Toki. Apa lagi? Kursi itu juga apa? Apa cuma mau tidur di atas milik orang lain yang malah? Tidak, tidak akan. Nama baikku akan cacat. Tapi, kenapa Toki juga sendiri duduk di milik orang lain? Karena saya anak. Karena
kolaborasi antara pementasan dan jiwa seni. Jadi memang jiwa seni yang memadukan antara seni dan drama. Jadi pementasan Turpo Marisa ini memang sangat luar biasa dan kita turut bangga kepada teater nol usia. Jadi memang wanita itu memang harus tangguh dan kita tidak bisa berdiam diri, dan memang seorang wanita bukan dibilang sebagai seorang pemimpin, akan tetapi bisa memimpin dirinya sendiri. Ya, Turpo Marisa ini diangkat dari karya Wisran Hadi yang berjudul Nyonya. Cuma dalam hal ini kami adaptasi lagi sesuai dengan kondisi lokal kita. Ada beberapa cerita yang sedikit berbeda, tapi substansi isi cerita itu masih sama. Yang kita angkat ini masih relevan untuk kita angkat dengan kondisi kita. Ini dalam hal ini adalah masalah benturan adat, masalah kesalahpahaman, terus masalah bagaimana mengatur hubungan keluarga antara anak dan ayah, istri dan anak-anak dirinya. Yang selama ini mungkin kita sering mengabaikan hal seperti itu, terutama yang terkait dengan tanah pusaka yang dijual. Harapan saya masyarakat bisa menerima pertunjukan ini dan bisa mengambil hikmah serta pesan-pesan yang bisa diterapkan di lingkungan masing-masing. Ini memang pementasan program pertama kami untuk dalam perjalanan sebuah pentas. Dalam pentas pertama kami ya, kami sudah semaksimal mungkin, kami sudah seupaya mungkin untuk mensukseskan dari acara ini, dan alhamdulillah dengan bantuan dari kru dan pihak-pihak sponsor atau media partner itu insya Allah malam sukses. Dengan pementasan ini maka masyarakat akan lebih mengenal bagaimana dengan teater dan bagaimana dengan kesenian-kesenian lainnya. Jadi akan menumbuhkan rasa-rasa kesenian dan cinta di Aceh ini. Berapa lama sih persiapan untuk pementasan ini? Ini udah mulai dari sebelum tahun ini juga kan, hampir mendekati 4 bulan juga kami persiapan. 4 bulan.